Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Hidayatullah. Saya mahasiswa dari Politeknik Muhammadiyah Tegal. Program studi Teknik Elektro semester 2. Di sini saya akan membahas pengertian dan fungsi 7 model oscillator. Yang pertama kali saya akan bahas adalah pengertian 7 layer osi pada jaringan komputer. The Open System Interconnection atau OSI adalah susunan atau rangka jaringan yang diimplementasikan melalui jaringan dalam 7 lapisan yang berbeda. Di sini kita akan mencoba membandingkan masing-masing lapisan model OSI dan memahami bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Nah, sejatinya 7 layer OSI ini hanyalah sebuah konsep dan teori untuk memetakan sebuah sistem jaringan, sebuah sistem dalam jaringan. Sedangkan fungsinya berbeda-beda untuk setiap layer OSI yang bersangkutan. Yang pertanyaan adalah, siapa yang mencetuskan oscillator? Nah, yang pertama kali mengembangkan model Open System Interconnection atau OSI adalah The International Standard Organization atau ISO. Dengan cara membagi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan. Lapisan 1 sampai 4 dinamakan lapisan bawah, yang dimana mereka berperan besar untuk memperhatikan pergerakan data di jaringan. Serta lapisan 5 sampai 7 disebut lapisan atas, yang berperan untuk mendistribusikan data lebih luas lagi. Bisa keluar jaringan juga. Sistem jaringan pada model oscillator beroperasi dengan satu prinsip dasar, yaitu setiap lapisan menangani pekerjaan secara spesifik dan kemudian meneruskan data ke lapisan berikutnya. Oscillator disebut sebagai lapisan karena model referensi OSI diciptakan secara berlapis-lapis. Lapisan pada oscillator dibuat dengan tujuan agar setiap paket data dalam sebuah jaringan bisa melewati layer tersebut sebelum pada akhirnya bisa saling terkoneksi. Di bawah ini saya akan membahas ketujuh lapisan oscillator. Yang pertama saya akan bahas adalah lapisan pertama, yaitu physical layer. Sesuai dengan namanya, physical layer berarti merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layer fisikal ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layer yang paling dekat dengan hardware alias perangkat keras jaringan secara fisik. Dan fungsi physical layer adalah yang pertama, mendefinisikan media transmisi jaringan, dan yang kedua, mendefinisikan metode persinyalan. Terus yang ketiga, sinkronisasi bit data. Yang keempat, mendefinisikan arsitektur jaringan. Yang kelima, mengaplikasikan topologi jaringan. Yang keenam, melakukan proses pengkabelan. Yang ketujuh, mendefinisikan LAN card atau NIC dalam bekerja dengan gelombang radio. Yang kedua, data link layer. Lapisan berikutnya adalah oscillator adalah data link layer, merupakan salah satu layer yang penting karena memiliki fungsi sebagai
Satu, pengkoreksi kesalahan. Kedua, menentukan bagaimana setiap bit dari data pengelompokan ke dalam frame. Yang ketiga, pengalamatan perangkat keras. Yang keempat, menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Terdapat dua level pada lapisan data link layer ini, yaitu Logical Link Control atau LLC. Yang kedua, Media Access Control atau MAC. Dan lapisan yang ketiga adalah Network Layer. Network Layer berfungsi adalah fungsi utama dari network layer ini adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau Internet Protocol, sehingga setiap komputer dapat terhubung dengan satu sama lain, dapat terhubung dengan satu jaringan. Selain itu, fungsi lain dari network layer adalah membuat header pada paket-paket data, melakukan proses routing. Fungsi dari beberapa hardware jaringan seperti router dan fungsi hub berjalan pada layar ini dengan cara melakukan pemecahan paket data dan juga melakukan proses routing. Lapisan layer yang keempat adalah transport layer. Sesuai dengan namanya, transport layer merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar. Fungsi utama dari transport layer pada lapisan OSI adalah memecahkan data ke dalam paket-paket data. Yang kedua, mentransmisikan data dari session layer menuju network maupun sebaliknya. Yang ketiga, membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah. Yang keempat, lalu melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Berkat adanya transport layer ini, maka setiap data saling berjalan dari server menuju klien dengan lancar tanpa adanya gangguan. Nah, lapisan yang kelima adalah session layer. Lapisan session layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Lapisan layer yang keenam adalah presentation layer. Layer kedua pada saat data multi transfer dan bertindak sebagai layer keenam ketika sebuah komputer menerima paket data disebut dengan nama presentation layer. Fungsi utama dari lapisan layer presentation ini adalah mentranslate data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah aplikasi. Apabila proses awal lapisan ini berfungsi untuk menerjemahkan aplikasi menjadi sebuah data yang akan ditransmisikan. Begitu pun sebaliknya, ketika memasuki proses akhir, presentation layer akan menerjemahkan data yang akan ditransmisikan ke dalam aplikasi. Protokol pada layer presentation
Berikut ini adalah beberapa protokol pada layar presentation. Yang pertama, ledger cover server. Yang kedua, virtual network. Virtual network computing. Yang ketiga, remote desktop protocol. Nah, yang terakhir adalah lapisan yang ketujuh, application layer. Application layer merupakan lapisan yang pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data tersebut. Fungsi dari application layer adalah sebagai pelepas data. Application layer sebagai data dalam sebuah jaringan dan juga penampil data dalam sebuah jaringan memiliki beberapa fungsi seperti satu, menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan. Kedua, mengatur bagaimana sebuah aplikasi yang mampu untuk mengakses jaringan. Yang ketiga, membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan. Yang keempat, menampilkan display dari sebuah jaringan. Protokol pada layar application. Ada beberapa protokol yang ditempatkan pada application layer ini, yaitu HTTP, SMT, dan NFS. Nah, itu adalah ketujuh lapisan atau layer yang terdapat dalam sebuah model referensi OSI. Setiap paket data ditransmisikan melalui jaringan. Nantinya akan melewati layer tersebut sebelum akhirnya terkoneksi satu sama lain. Nah, mungkin cukup saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.